Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk berwisata religi di daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, kami menuju Tungkaran, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, merupakan salah satu dari beberapa desa di Kabupaten Banjar yang menjadi tempat ziarah. Dikarenakan daerah ini banyak sekali terdapat makam keramat dan orang-orang soleh pada zaman dulu. Tungkaran dalam bahasa Banjar Bahari artinya tempat untuk menambatkan perahu. Diceritakan di zaman dahulu, masyarakat di daerah ini bekerja dengan menyadap karet. Untuk mencapai ke daerah pedalaman hutan, mereka mencapainya dengan menggunakan perahu. Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, mereka pulang dengan membawa hasil sadapan getah karet di dalam perahu. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan dengan menambatkan perahu di daerah ini dalam jumlah besar, sehingga lambat laun, dinamakanlah daerah ini dengan sebutan Kampung Tungkaran. Di dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berziarah ke makam Datuk Mar'i, dan melihat komplek pemakaman Syekh Aminullah bin Abdurrahman bin Ahmad atau Datuk Bagul. Sebenarnya ada banyak sekali pemakaman keramat di daerah Tungkaran ini. Mungkin akan kami jelaskan di dalam kesempatan terpisah, pada video kami yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus perjalanan kami. Hari ini, cuaca sangat cerah. Kami mencoba memulai perjalanan dengan mengunjungi komplek pemakaman Datuk Mar'i. Adalah Mar'i bin Abdullah Marhani atau sering disebut masyarakat sebagai Datuk Mar'i, adalah seorang yang berasal dari daerah Nagara Daha, hulu Sungai Selatan. Menurut riwayat singkatnya, yang kami dapatkan di masyarakat, beliau adalah seorang ahli pembuat gelang, atau perhiasan kerajaan atau bangsawan. Daerah ini cukup terpencil. Kami melihat pemandangan di kanan maupun kiri masih berupa hutan. Belum begitu banyak rumah warga yang dibangun. Namun, untuk menuju ke tempat ini, terbilang cukup mudah dan nyaman, dikarenakan akses jalan yang sudah beraspal. Inilah komplek pemakaman Datuk Mar'i. Suasana di sini sangat sepi dan masih terasa asri. Dengan suara kicauan burung disertai dengan suara binatang hutan, memberikan ciri khas tersendiri tentang keindahan alam di tempat ini. Dengan berbekal alat seadanya, kami mencoba memberanikan diri untuk memasuki komplek pemakaman. Seperti yang terlihat, komplek pemakaman ini sudah berdiri permanen, sehingga memudahkan bagi setiap peziarah untuk melakukan aktivitas spiritual di tempat ini. Sekarang, mari kita coba masuk ke dalam kubah. Suasana di dalam kubah ini cukup sejuk dan tertata rapi. Dengan aroma wewangian bunga dihiasi karpet hambal untuk duduk tamu yang bersih, menambah suasana khusyuk bagi setiap tamu yang datang untuk berziarah.
Inilah makam Datuk Mar I bin Abdullah Marhani. Tak banyak informasi yang kami dapatkan mengenai sejarah dan cerita hidup beliau di masa lalu. Namun menurut orang-orang tua dan masyarakat yang ada di tempat ini mengatakan, bahwa beliau Datuk Mar I adalah seorang alim, yang berasal dari daerah Nagara Hulu Sungai Selatan. Dalam kesehariannya, beliau bekerja sebagai pembuat gelang emas untuk kerajaan dan para bangsawan pada masa itu. Pada suatu ketika, terjadilah sebuah peperangan yang sangat besar di istana. Pasukan Belanda menyerbu istana Dahanagara, dengan bala tentara yang sangat banyak. Ketika itu beliau ikut berjuang melawan Belanda, hingga akhirnya beliau berhasil membunuh salah seorang petinggi Belanda. Sejak terjadinya peristiwa itu, beliau terus-terusan diburu oleh pasukan tentara Belanda hingga ke berbagai wilayah. Hingga pada suatu ketika, beliau tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Belanda dan dibawa ke daerah Cilacap. Tak berhenti sampai di situ, ternyata beliau di dalam penjara mengajak tahanan yang lain untuk berjuang agar terbebas dari penjajah Belanda. Sehingga semangat juang tahanan Belanda yang lain ikut berkobar. Sampai suatu masa terjadi perlawanan yang sangat sengit antara tahanan Belanda yang ada di penjara, melawan tentara Belanda. Karena jumlah tentara yang sangat banyak ditambah dengan tembakan senjata api yang bertubi-tubi kepada pejuang. Mereka pun semua gugur kecuali Datuk Mar I, yang ketika itu beliau sedang pingsan di antara tumpukan jenazah pejuang. Semua jenazah pejuang ketika itu, dibuang ke laut termasuk Datuk Mar I, yang disangka mereka sudah meninggal. Dengan kuasa Allah, tubuh Datuk Mar I, yang sedang pingsan terdampar di sebuah pulau. Setelah sadar dari pingsan, beliau melihat ada sebuah kapal dagang yang lewat. Tanpa pikir panjang, beliau langsung meminta tolong kepada kapal itu untuk dibawa ke daerah Borneo. Singkat cerita, sesampainya di Borneo, beliau langsung menuju Martapura dan bermukim di Kampung Tungkaran. Beliau membuka hutan di daerah Tungkaran untuk dijadikan tempat tinggal, lalu memperistri orang Tungkaran, dan memulai hidup dari awal. Keseharian beliau adalah belajar dan mengajar ilmu agama. Beliau belajar ilmu agama di Martapura, kemudian beliau ajarkan kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebab ketika itu, apabila sampai ketahuan pemerintah Belanda ada yang berani belajar agama, maka mereka bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara Belanda. Konon menurut riwayat, Datuk Mar I bersahabat dan belajar ilmu agama dengan Syekh Umar bin Syekh Yusuf atau Datuk Bajanggut. Yang mana beliau Datuk Bajanggut adalah teman dari Datuk Landak. Jadi, kemungkinan besar Datuk Mar I juga belajar ilmu agama dengan Datuk Landak. Cerita karomah yang beredar di masyarakat mengenai Datuk Mar I adalah ketika beliau berjualan tapai ketan. Diceritakan pada suatu hari, beliau mendapat pesanan tapai ketan dalam jumlah banyak, namun tapai ketan tersebut telah habis terjual dan tidak ada tersisa sedikit pun. Lalu beliau berkata kepada si pemesan, "Apakah kamu mau menunggu sebentar? Saya akan membuatkan tapai ketan yang baru untukmu," kata Datuk Mar I, kemudian si pembeli pun menyetujui. Lantas Datuk Mar I pun pulang sebentar ke rumah, untuk menyiapkan pesanan si pembeli. Tak berapa lama kemudian, tapai ketan tersebut diantar beliau kepada orang yang memesan tadi. Alangkah terkejutnya orang itu, karena ia baru sadar, tapai ketan yang dibelinya dari Datuk Mar I itu, ternyata benar-benar tapai yang masih baru saja dibuat. Sedangkan pembuatan tapai ketan umumnya adalah 3 hari, atau tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Wallahualam bishawab. Itulah salah satu karomah yang ada pada Datuk Mar I, selain tubuh beliau yang selamat ketika terapung-apung di lautan dan terdampar di sebuah pulau. Setelah mengunjungi makam Datuk Mar I, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi komplek pemakaman Datuk Bagul, yang jaraknya tidak jauh dari makam Datuk Mar I. Namun sebelum sampai ke komplek kubah Datuk Bagul, tidak sengaja kami melihat ada sebuah papan petunjuk yang ada di sisi jalan sebelah kanan kami.
Papan keterangan tersebut bertuliskan makam Datuk Tungku dan Mbah Soleh. Kami tidak mengetahui tentang apa dan siapa beliau, namun karena penasaran, kami pun mencoba untuk memasuki makam tersebut. Tidak berselang lama, kami melihat sebuah bangunan makam yang ditutupi kain kuning. Kami mencoba untuk melihat lebih dekat ke makam itu, untuk lebih memastikan keadaan makam tersebut. Makam ini berada masuk ke dalam sebuah komplek perkebunan getah milik warga, sekitar 200 meter dari papan petunjuk di depan. Inilah komplek pemakaman Datuk Tungku dan Mbah Soleh. Di dalam area komplek ini terdapat dua buah makam, yang dibangun sangat sederhana membentuk rumah, dengan ditutupi balutan kain kuning. Kami pun mencoba untuk menyusuri area komplek pemakaman ini, untuk melihat-lihat keadaan di sekitar. Tidak ada siapa-siapa di tempat ini. Kami kesulitan untuk mencari keterangan tentang makam ini. Kami melihat terdapat bekas galian sumur yang sudah tidak terawat dan tidak ada airnya. Keadaan di sekitar makam ini pun sangat kotor dan terlihat banyak sekali ditumbuhi rumput liar. Inilah keadaan makam tersebut jika dilihat dari dekat. Bangunan kayu makam ini terlihat sudah hampir lapuk dan terlihat ada banyak sekali gulungan kain kuning yang sudah kotor yang terdapat di dalamnya. Tidak ada keterangan nama atau tulisan di makam ini, sehingga kami kesulitan untuk menganalisa siapa gerangan yang ada di makam ini. Kami pun mencoba memberanikan diri melihat-lihat keadaan makam yang kedua. Ternyata sama saja, di makam ini pun, kami tidak menemukan tulisan atau keterangan tentang siapa gerangan yang berkubur di makam ini. Keadaan makam ini menurut kami kurang terawat. Selain banyak rumput liar, bangunan makamnya pun menurut kami harus segera dipugar. Kami berharap semoga suatu hari, pemerintah daerah Martapura atau tokoh masyarakat di sini untuk lebih memperhatikan keadaan tempat ini. Sehingga komplek pemakaman ini suatu saat akan menjadi layak untuk diziarahi, sebagai salah satu destinasi wisata religi bagi setiap tamu yang berkunjung ke wilayah ini. Selanjutnya kami meneruskan perjalanan, untuk berkunjung ke komplek pemakaman Syekh Aminullah bin Abdurrahman bin Ahmad atau Datuk Bagul. Namun kami akan membahasnya di kesempatan lain, di video kami yang lainnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus perjalanan kami. Demikianlah perjalanan ziarah kami hari ini. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami dengan memberi subscribe. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman-teman Anda yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.